Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Altcoin Buzz. Ini ada sebuah artikel menarik yang berjudul "Apakah token atau koin Cardano itu sudah berubah menjadi altcoin yang mati, teman-teman?" Kita tahu bahwa Cardano atau ADA itu telah mengalami tren penurunan dalam perkembangan harga tokennya. Kemudian hard fork Chang yang merupakan pembaruan besar terakhir yang diharapkan bisa menyelamatkan ADA. Namun sampai hari ini kita lihat belum ada perkembangan yang signifikan dalam pergerakan ADA, teman-teman. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Cardano, teman-teman? Jadi Cardano ini merupakan salah satu koin yang telah lama berada di peringkat 10 besar berdasarkan kapitalisasi pasar. Namun baru-baru ini token ini terlempar keluar dari posisi tersebut dan kini menempati peringkat ke-12. Ini pada saat tulisan ini dibuat, teman-teman. Kemudian banyak yang bertanya-tanya apakah Cardano ini perlahan-lahan menjadi barang yang ketinggalan zaman atau apakah masih ada harapan bagi koin ini, teman-teman. Jadi Cardano diluncurkan pada tahun 2017. Keberadaan Cardano selama 7 tahun tentunya cukup mengesankan, namun Cardano juga mengalami pasang surut, teman-teman. Jadi saat ini ada pembaruan besar yang akan datang yang diperkirakan akan menentukan masa depan dari Cardano. Sekarang pertanyaannya, apa yang sedang terjadi di Cardano, teman-teman? Jadi dalam Cardano itu selalu ada berbagai perkembangan yang berlangsung, terutama di bawah kepemimpinan CEO-nya yang bernama Charles Hoskinson. Meskipun telah terlempar dari 10 besar berdasarkan kapitalisasi pasar, namun berbagai hal masih berlangsung di Cardano, teman-teman. Jadi salah satu perkembangan positif yang terjadi adalah bahwa 72% pemegang Cardano merupakan holder yang menyimpan token mereka selama 1 tahun atau lebih. Sementara itu untuk 25% lainnya menyimpan token mereka antara 1 hingga 12 bulan, teman-teman. Hanya 3% yang memegang atau memperdagangkan ADA dalam waktu kurang dari sebulan. Hal ini menunjukkan bahwa Cardano itu memiliki komunitas yang kuat, meskipun 74% dari holdernya itu berada dalam posisi mengalami kerugian, teman-teman. Kemudian juga Cardano ini juga kita lihat mencatatkan volume on-chain harian sebesar 7,2 miliar US dollar dengan rasio network value to transaction yang rendah yaitu 2,62%. Ini mengindikasikan bahwa koin Cardano saat ini berada di dalam kondisi undervalue, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di Dubai, ini di Dubai, teman-teman. Jadi di Dubai itu ada berbagai perkembangan menarik yang berlangsung. Pada bulan Mei, Yayasan Cardano bekerja sama dengan Dubai Blockchain Center untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang teknologi blockchain. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa kepolisian Dubai akan menggunakan teknologi blockchain Cardano untuk melakukan penyelidikan kriminal, teman-teman. Kemudian Cardano juga memilih Dubai sebagai lokasi untuk Cardano Summit yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Oktober untuk kedua kalinya. Kemudian kita bicara Hydra, teman-teman. Jadi Hydra adalah solusi skala layer 2 yang memiliki aplikasi dunia nyata dengan game DOM yang diluncurkan pada tanggal 16 Agustus. Setiap frame dalam game tersebut adalah transaksi dan Hydra dapat menangani 11.000 transaksi per second yang merupakan dasar yang solid untuk sistem pembayaran global, teman-teman. Kemudian juga untuk MetaMask, itu MetaMask sendiri juga telah menambahkan Snap, memungkinkan pengguna untuk mengakses semua yang ada di Cardano melalui MetaMask, teman-teman.
Jadi semua ini sebenarnya memberikan kesan positif terhadap perkembangan Cardano. Kemudian kalau kita perhatikan juga untuk pembaruan besar Hard Chang itu juga membawa hal yang positif bagi Cardano, teman-teman. Jadi dengan adanya info-info ini kita akan cek pergerakan harga Cardano, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Cardano hari ini mengalami koreksi sebesar 3,74%, diperdagangkan di angka 0,3653 US dollar. Kemudian kalau kita lihat untuk kapitalisasi pasarnya, kalau ini kita lihat terlempar dari 10 besar, teman-teman. Ini hari ini Cardano ada di peringkat 11 besar, jadi kapitalisasi pasarnya ada di angka 13,14 miliar US dollar, mengalami penurunan sebesar 3,77%. Namun kalau kita lihat volume 24 jam mengalami kenaikan sebesar 21,97%, ada di angka 283 juta US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat histori masa lalu, itu Cardano pernah menyentuh angka 3,1 US dollar 3 tahun lalu pada tanggal 2 September 2021. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano? Seperti biasa kita akan menggunakan MA50 dan MA200. Namun saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian terhadap token Cardano, silakan lakukan Dior. Lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi di sini saya hanya berbagi pendapat secara subjektif. Jadi jangan diikuti, teman-teman, karena pendapat saya bisa salah, bisa benar. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di time frame hari, ini memang kelihatannya belum layak untuk kita masuk membeli Cardano, teman-teman. Karena pada tanggal 12 Mei 2024 terjadi dead cross dan sampai hari ini trennya terus menurun. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saatnya yang tepat untuk membeli Cardano, kita tunggu momen golden cross, teman-teman. Jadi apabila MA50 ini memotong kembali MA200 ke atas, itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Namun kalau hari ini saya tidak menyarankan masuk, karena kita tidak tahu sampai seberapa dalam Cardano ini akan mengalami penurunan, teman-teman. Namun kalau kita lihat dalam tulisan artikel ini, walaupun memang Cardano mengalami penurunan, tapi sebenarnya proyek-proyek Cardano ini pengembangan dari project ini sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita lihat seperti di Dubai dan lain sebagainya, kemudian Hard Chang sendiri, kemudian dalam dunia gaming juga ini adalah perkembangan luar biasa. Namun kalau kita lihat untuk harga, memang hari ini belum layak untuk kita melakukan pembelian. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.